Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pak. Jadi, saya ingin mempresentasikan tentang project automation system yang ingin kita buat untuk kelompok 2. Ini itu Ini berupa kelompoknya RPA, Pak. berapa orang? Kelompoknya ada di akhir. Maaf, Oh, ada 5 orang, Pak. oke. Yang lain pada kemana belum masuk? Udah saya infoin, Pak, cuma belum masuk. Oke. Ya udah lanjut aja. Hmm, Termasuk Mbak Coba. Novelia ya. Nah, udah ada. Iya, betul. Monggo silakan dilanjut. Oke. Jadi latar belakang dibuatnya sistem otomasi ini adalah yang tadinya itu banyak proses manual yang menyita waktu, Pak. Setiap klien bisa menghabiskan 3 sampai 4 jam untuk urusan administrasinya. Pain pointnya itu ada uh, kita itu mengurus email 5 sampai 7 email bolak-balik per klien, lalu folder manajemennya tidak konsisten. 15% klien kita batal karena respon yang lambat, lalu tim kreativitas terdistraksi dengan tugas administrasi, dan terakhir ada human error dalam input data berulang. Nah, solusinya adalah client onboarding automation. Nah, client automation onboarding ini kita menggunakan RPA atau Robotic Process Automation yang bekerja seperti manusia, namun tingkat keberhasilan itu 100% dalam mengelola uh, proses-proses digital. Dan teknologi yang digunakan adalah UiPath dan Google Workspace Integration. Ini merupakan flow dari aplikasi atau RPA-nya bekerja, Pak. Mulai dari klien isi Google Form, lalu UiPath akan tertrigger auto-read data dari Google Form yang terbaru atau data terakhir. Lalu dia akan membuat folder dengan sesuai klien, terus juga generate invoice dan contract yang nantinya akan di send melalui email ke email klien. Dan di situ juga tertera ada pembayarannya. Jadi nanti klien akan mendapat email berupa invoice, kontrak, folder penyimpanan dari hasil fotografi atau videografi, dan pembayaran, link pembayaran. Lalu setelah klien melakukan pembayaran DP 50%, akan ada WhatsApp confirmation yang menyatakan bahwa klien sudah berhasil melakukan pembayaran. Dan RPA masih bekerja dengan update master database di kita, lalu menotifikasi ke tim project melalui WhatsApp bahwasannya ada project di tanggal sekian, gitu, Pak. Jadi front end-nya menggunakan Google Forms untuk klien melakukan booking, lalu ada WhatsApp Business API, terus juga ada email template system yang otomatis ke klien, dan backend-nya ada menggunakan UiPath Robot, lalu Google Sheet, Google Drive, dan gateway payment. Seperti itu, Pak. Oke, Nah, bagus. ini berupa tahapan implementasinya, Pak. Kita mulai dari setup Google Form profesionalnya, lalu desain folder struktur template, lalu prepare email dan message templates, terus buat UiPath automation workflow-nya, dan melakukan integration testing, team training, terus paralel run RPA-nya sambil sistem manual juga, lalu terakhir performance optimization, jadi mengoptimalkan performance. Itu saja, Pak, yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lupa slide-nya nggak jalan-jalan itu. Oke. Oh, Halo Mbak Novelia. slide-nya nggak jalan, Pak. Iya, tim aja tadi. Salah.
Salah. Kedengaran suara saya, Mbak Novelia? Wah, nggak ada respon ini. Iya, ada yang mau ditanyakan, Mbak Novelia? Coba lihat slide yang pertama, kedua, ketiga. Tadi nggak jalan-jalan slide-nya. Yang pertama, oke. Yang kedua, latar belakang dan problem statement. Oke, yang udah gedein nggak jelas tadi, tulisannya kecil-kecil. Bisa digedein nggak? Iya, bisa nggak? Ada yang mau ditanyakan, Mbak Novelia? Nah, ini gede. Latar belakang problem statement, proses menyita batu, menuju email, folder, oke. Terus slide berikutnya, ocean, oke. Slide berikutnya, oke. Terus slide berikutnya, nah ini nggak kelihatan. Klien isi Google Form, oke. Klien isi Google Form, nanti datanya disimpan di CSV atau gimana? Gimana, Mas Cikri? Halo? Loh, Halo Pak. iya. Ah, Klien ini- tadi flowchart apa prosesnya, klien ya. mengisi Kalian isi Google. Google Form, Nah, terus nanti data simpen di CSV apa disimpan di mana? di spreadsheet Pak. Di spreadsheet. Oke, terus Hmm. si UiPath RPA-nya membaca spreadsheet. Iya, yang terakhir Pak, Oke, inputan input terakhir. yang terakhir, kemudian membaca, kemudian dibuatkan folder baru, Ya, folder di kemudian Google Drive. generate invoice sama kontraknya. Iya Pak. Nah, itu berupa file PDF atau berupa apa? Generate invoice. Nah, ini masih paling yang gampang nanti itu berupa apa ya Pak? Excel atau apa? Nggak tahu Excel nantinya paling maunya Pak. seperti apa? Apa Word atau PDF? Paling yang gampang sih Pak, nanti Word atau Excel gitu Pak. Oke, kemudian mengirim email payment link itu yang invoice dan kontrak itu berarti. Iya Pak, betul. Nah, berarti di situ juga butuh data email yang mau dikirim. Nah, berarti data email yang dikirim itu ngambil dari spreadsheet tadi. Iya Pak. Oke, bisa. Terus bawah WhatsApp konfirmasi maksudnya? Setelah klien melakukan pembayaran Pak, ini di payment ini harus minimal DP 50% untuk nanti ada penjadwalan gitu Pak. Berarti Nah, si customer dapat nih terima email berupa invoice sama kontrak, terus si customer membayar nih. Nah, iya, nanti ada WhatsApp konfirmasi ke eh, apa nah, klien. ke Ah, klien. WhatsApp, iya Pak. Oke, berarti ini gimana caranya tuh kalau RPA di sini? Nah, ini nanti ada deteksi ini nggak Pak? Paling kayak habis pembayaran itu, nanti dia ngitung otomatis gitu kayak 50%-nya dari apa namanya jasa itu berapa, nanti kalau 50%-nya udah terbayar ada notifikasi pembayaran atau uang masuk gitu, nanti dia bakal nge-trigger ini bahwasannya sukses melakukan pembayaran DP gitu ke klien. Oke, kalau saya sih belum pernah nyoba ya yang WhatsApp konfirmasi ini untuk yang RPA. Biasanya WhatsApp konfirmasi Ya. itu berupa botnya, pakai bot, itu Ah, chatbot itu di WA-nya sendiri. Nanti kayak macam WA bisnis itu ketika ada yang masuk dari kirim selamat pembayaran Anda telah berhasil, terus kita juga telah menerima pembayaran dari si ini. Oh, oh iya iya, iya. nah, itu RPA di situnya saya belum pernah buat dan nggak tahu sepertinya bisa apa enggak ya. Nah, itu Ah, biasanya pakai bootnya sendiri terpisah.
Nah, nanti Oh, iya. bootnya itu mungkin ada 2 RPA, RPA untuk nerima Ya, sama bagus tadi. mengirim, ke bawahnya update master database. Nah, ini master database-nya database apa? Yang spreadsheet tadi atau yang mana ini? Yang spreadsheet tapi beda lagi Pak. Eh, Spreadsheetnya isinya tentang data-data klien gitu sih Pak. Yang Oke. Nah, benar berarti dari sini nih WhatsApp konfirmasi ini RPA-nya beda sama yang di atas itu. Karena yang di atas itu cukup sampai mengirim email. Nah, sisanya kan dia bisa bayar kapan aja tuh, ya kan si customer-nya mau besoknya atau apa. Nah, di situ RPA robotnya nggak satu semuanya. Jadi robotnya ini terus ada robot kedua. Ya, ini untuk menunggu konfirmasi. Kalau dapat konfirmasi nanti dia update. Kemudian oh, notifikasi tim. Nah, ini juga sama dia ngirim apa nih? Ngirim ini email kah? ngirim ke grup Pak, data data project untuk apa namanya pelaksanaan fotografi atau videografinya itu Pak. Bikin notifikasi ini udah ada yang bayar gitu, terus Iya, kapan kita eksekusi gitu. itu Pak. Iya benar, dari yang 3 ini mungkin bisa ada RP yang kedua. Nah, seperti itu. Oh gitu Pak. Chatbot Ah, gitu ya Pak. iya, cocoknya sih emang chatbot itu. Tadinya mau itu Pak, chatbot, cuman kan itu bukan RPA ya Pak, kalau kayak gitu ya. Iya, Nah, seperti itu. ya Pak. Siap, nanti saya lagi Pak, ajarin lagi. Iya. Oke, yang baru masuk Mbak Mas Nurul Amin. Halo, Assalamualaikum. Yang Mbak Novelia. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi malam hari ini kita UTS online. Barusan tadi sudah presentasi Mas Cikri. Nah, Mas Nurul Amin ikut kelompoknya Mas Cikri bukan? Apa beda Iya sendiri? Pak, ikut. Oh, ikut. Oke. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mbak Novelia atau Nurul Amin. Mohon maaf Pak, mic saya seperti oke. Nah, kalau bermasalah bisa pakai pesan. Nah, tadi dipanggil-panggil nggak tahu nggak ada suaranya. Nah, nanti bisa di apa chat aja di pesan. Berarti mic sedang bermasalah. Keyboardnya bermasalah juga mungkin Pak. Wah, repot kalau keyboard bermasalah mah. Kalau keyboard bermasalah bisa pakai keyboard virtual. Nah, Oh iya, ada aja ya Pak. iya, masih banyak jalan. Monggo kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini baru tadi satu UTS kelompok 5 orang kalau nggak salah. Nah, ini harusnya ada satu lagi kelompok. Kalau buat satu kelompoknya 5 orang ya, soalnya kelas ini tuh ada 10 orang. Ini Betul Pak. kelas yang paling sedikit yang saya ampu. Iya Pak, berasa privat saya Pak. Nah, nanti kita minggu depan belajar buat otomasi di Notepad. Nah, sama seperti kita buka Notepad, kita ketik, kita buat, kita copy, paste, kita edit, kita hapus. Nah, itu kita bikin RPA-nya. Jadi bukan orang, nanti robot yang menjalankan, disimpan sampai ya sampai disimpan atau mau dimunculin atau nanti setelah disimpan aplikasi Notepad ditutup. Nah, Itu nanti mouse kita kayak gerak-gerak sendiri gitu Pak. iya betul. Klik, kemudian diisi simpan nama filenya apa, ketik sendiri, habis itu diklik save, tombol save, gerak-gerak sendiri. Jadi kayak oh ya orang main main laptop gitu, main buka notepad, klik klik gitu. Itu RPA kayak Berarti gitu. perangkat kita harus aktif terus ya Pak. Hah? Kenapa? Berarti perangkatnya harus aktif terus gitu ya Pak. Pangkat. Perangkat-perangkat kayak komputer gitu harus ada yang aktif terus, nggak kayak N8N waktu itu kayaknya dia tuh bisa jalan sendiri gitu Pak. Walaupun perangkatnya mati. Oh, itu bisa. Nah, N8N itu salah satu tool juga otomasi. Orang nyebutnya node automation. Nah, itu kenapa N8N itu karena dia modelnya cloud di hosting. Nah, RPA juga yang di UiPath juga bisa sama.
Namun nanti kita nyobanya yang installer yang kita offline gitu. Takutnya kalau yang online rada ribet kalau di jaringan. Kenapa? Ya suatu waktu mungkin jelek atau lagi terputus atau habis kuota. Ya, tapi bisa Oh, itu. gitu. Konsepnya sama, bisa di hosting. Jadi bedanya dia di cloud gitu ya Pak nanti ditaruhnya. Iya, nanti kalau udah jadi itu bisa kita taruh di cloud. Oh iya, berarti kalau misalnya di offline aja kita perangkatnya harus nyala terus ya Pak? Iya, kalau offline nanti ya nyala terus. Ada juga selain N8N ada namanya Clipper kalau nggak salah apa Zipper. Nah, itu lebih mudah. N8N sudah belajar, udah pernah nyoba Mas Cikri mungkin? Waktu itu pernah diliatin sama Pak Asep juga namanya, Pak Asep apa ya? Lupa saya Pak. Pasep Muhyiddin. Ya Pak Asep Muhyiddin benar. Iya, sama Asep. Jadi di Pelita Bangsa tuh dosen namanya Asep ada dua. Asep Muhyiddin sama Asep Arwan. Iya Pak, mantep. Jago-jago dunia Pak. Amin, nggak jago. Saya juga lagi belajar. Mana yang lainnya? Nggak ada yang masuk. Udah saya kirim ke WA Pak. Iya. Mas Nurul Amin atau Mbak Nopelia mungkin ada yang mau ditanyakan? Nanti slide materinya baik itu PPT, Word atau PDF tentang proyek UTS-nya dikirimkan di e-kampus pertemuan ke-8 perwakilannya saja ya. Dan itu sudah direvisi, maksudnya ada yang kurang apa, ditambahkan segala macam karena waktunya 1 minggu sampai minggu depan. Nah, minggu depan nanti kita nyoba UiPath. Nah, kenapa saya menggunakan UiPath? Nah, itu bisa offline, nanti yang perlu itu kalian install di laptop atau PC kalian. Kalau menggunakan N8N ataupun Clipper itu harus terhubung ke internet terus, cloud, nah, karena nanti di hosting. Nah, seperti itu. Bisa juga offline, cuman rada ribet untuk register untuk ke cloudnya. Ada yang berikutnya namanya itu Clipper kalau nggak salah. Nah, Clipper itu mirip seperti yang UiPath. Cuman bedanya dia terbatas untuk ruang dan waktunya. Nah, kelebihannya itu bisa meremote apa aja, bahkan sampai command prompt dia bisa dia. Kayaknya Zapier ya Pak ya, saya searching. Iya, zipper ya. Zapier. Iya, zipper. Bukan clipper, zipper. Lupa lagi. Dan itu semuanya open source itu, gratis ya, enaknya. Aduh. Paling API-nya ya Pak yang bayar tuh ya Pak. Ah, itu dia. Iya, betul. Misalkan mau gunakan computer vision atau apa deh. Tar dulu, mau dicas dulu ya. Belum, jadi lupa Pak, Pak. izin tanya Pak. Iya, silakan. Tadi kan pas kelompok 2 presentasi, cuma baru 1 orang yang presentasi itu nggak apa-apa, masalah apa gimana? Nggak apa-apa, udah mewakili. Nah, makanya saya tanya Mas Nurul Amin sama Mbak Novelia, apa ada yang mau ditambahkan, apa ada yang mau ditanyakan. Ini juga saya rekam nih. Nah, nanti rekamannya saya postkan di e-kampus pertemuan ke-8 di folder video. Seperti itu. Pak, berarti nanti yang ini proyeknya berarti PPT-nya apa sama Jadi yang proyeknya baru untuk UTS ya, itu baru desain dan perancangan. Baik itu dari segi PPT atau Word atau PDF. Nah, itu nanti dikumpulkan di mana sudah direvisi ya, sudah ditambahkan bagi yang ada kekurangannya di e-kampus pertemuan ke-8 di mana yang mengumpulkan perwakilan saja, nggak semuanya. Oke, dan waktunya 1 minggu sampai minggu depan.
Jadi kalau UTS itu, kalau UAS nanti sama per kelompok juga. Nah, bedanya kalau UAS sudah demo implementasinya, demo projectnya, seperti itu. Baik Kak, makasih banyak. Sama-sama. Gimana Mbak Novelia, mungkin ada yang kurang jelas? Tanyakan lagi. Oke, insya Allah jelas Pak. Nah, ini yang belum jelas tuh yang lain nih kelompoknya. Belum pada muncul. Nggak apa-apa, ini kan sampai jam 8 kita tunggu. Pastiin udah diinstal ya UiPath-nya. Mana nanti didaftarkan terlebih dahulu di Akademi UiPath. Itu gratis, pakai email. Kemudian nanti tinggal pakai versi yang gratis community. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya masih lama sebelum UAS. Itu individu sendiri-sendiri ya. Nah, tapi jangan sampai lupa walaupun masih lama. Karena sudah setengah jalan sudah UTS. Oke, Pak. Izin tanya, Pak. Iya, silakan. Kalau itu, Pak, misalnya dia mau trigger dari notifikasi pembayaran bisa, Pak? Men-trigger dari notifikasi pembayaran. Nah, berarti itu harus ada flag-nya atau statusnya. Jadi yang pertama itu dia sudah menerima email. Nah, itu sudah dikirim, berarti itu statusnya sudah aktif. Kemudian nanti ketika ada pembayaran, nah baik itu konfirmasinya lewat tadi WA atau apa, nah itu nanti statusnya langsung false gitu. Nah, itu untuk menandakan bahwa sudah ada pembayaran. Nah, nanti trigger dari situ bisa dipakai untuk awalan project yang lain, baik itu dari RPA ataupun pakai boot yang lain. Oh, iya. Iya, jadi ada yang menjembatani, biasanya berupa flag namanya. Nah, flag itu berupa status, tipe datanya boolean. Itu bayar nggak sih, Pak? Kayak gitu? Enggak, gratis. Nah, yang bayar itu ketika kita ingin menggunakannya kemana konsepnya. Nah, seperti itu. Misalkan dengan perbankan gitu, nah itu kita nggak bayar, tapi kita minta izin ke sana. Nah, nanti sebagai POS itu kita dapatkan ID. Nah, ID-nya itu nanti dari dapat bank, nah itu bisa dipakai tokenisasi. Jadi nanti kalau misalkan ada ini tokennya apa, kalau misalkan kalian dulu pernah nyoba pakai token buat transfer, nah itu kode-kodenya tuh di situ. Oh, oke. Cara simpelnya tuh token seperti apa sih? Nah, misalkan kalian bayar pakai kris. Nah, bayar pakai kris itu kan langsung keluar tuh berapa harganya, srek. Kemudian kita bayar dengan memasukkan ya sandi kita kan pinnya. Nah, itu kita mengirimkan kode token yang misalkan kita bayar dari apa, kodenya apa. Nah, itu nanti dikirim ke banknya untuk proses digitalisasi. Berarti pas pembayaran itu ngirim token gitu ya, Pak? Iya, kan kalau misalkan kita kebaca kita nerima status pembayaran itu kan dari bank, pasti ngirimnya lewat bank dong pembayaran.
Nah, beda kalau misalkan manual ya. Kalau misalkan manual itu kayak Rekber atau ada screenshot atau ada rekening ke mana gitu buktinya. Nah, tapi kalau by online langsung, nah kita harus daftar ke banknya, terus nanti minta ID atau tokennya ke bank untuk kita gunakan di API kita, seperti itu. Ataupun ke apa namanya, ke aplikasi digital, contohnya yang OVO, yang GoPay, kemudian yang mana lagi ya, Superbank. Nah itu bisa nanti seperti itu. Dana, Pak. Dana, ya saya jarang gunain Dana. Dana banyak disalahgunakan, Pak. Ya itu dia, makanya saya jarang gunain Dana. Yang paling sering itu Dana itu banyak penipuan di mana orang yang penggunanya itu nggak sadar, suruh bayar, misalkan ada yang di refund, nggak taunya dia salah mentransfer ke orang. Itu sering digunakan seperti itu, teknik nakal. Hati-hati kalau misalkan belanja di marketplace pakai Dana, kemudian si penjahatnya menandakan, oh ini ada masalah, ini nanti akan kita refund, nanti tolong dong minta ininya, jangan kita kirim. Nah, terus ya kayak apa ya, bukan hipnotis sih, tapi kitanya malah ya ngikutin gitu, set akhirnya ya kita kayak ngirim gitu. Biasanya panik juga kalau nggak lagi seneng gitu, Pak. Bisa jadi mungkin. Izin, Pak, ada yang nanya, Pak. Iya Mbak Novel. silakan. Oh, berarti buat proyek yang dimonetisasi kita juga harus pakai sistem berbayar ya Pak. Kalau ada yang free apa jadi ilegal? Monetisasi. Bentar, monetisasi itu eh kayak proyek apa? Mungkin di YouTube ya? Apa-apa ya? Nah, kalau yang maksud saya itu mungkin tadi itu pembayaran tuh biasa orang nyebutnya POS, POS. Nah, kalau monetisasi biasa bentuknya digital, di mana misalkan kita punya kayak jadi content creator gitu, kita punya produk berupa soft copy, baik itu berupa video, gambar, nah, itu bisa dimonetisasi semisal post atau dashboard gitu. Enggak, bukan berbayar sih. Apa ya? Kalau POS itu kita kerjasama sama bank gitu. Jadi kita minta token ke bank dan bank nanti juga dapat fee gitu. Jadi istilahnya nggak bayar, ya kita dapat duit, dia juga dapat duit. Cuman ada persentase berapa persen. Jadi misalkan kayak Kris nih, Kris kita bayar di jam start. Nah, jam start nembak misalkan kopi harganya 10.000. Cek, nah kita tembak pakai Krisnya BCA. Nah nanti si jam start itu nggak dapat uang 10.000, enggak. Nah, dia dapatnya mungkin 9.000, 1.000-nya nanti buat tokenisasi dari POS banknya. Nah, di mana banknya nanti terdaftar banyak, mungkin bisa lewat Kris, BCA, Mandiri ataupun yang lainnya, di mana nanti dibagi-bagi hasilnya. Walaupun kecil, nah, jangan salah, Kris itu di Indonesia tahun ini hampir mencapai miliaran pengguna. Jadi ya bisa kaya raya kalau ya si pembuat kris, makanya pinter itu, inovator banget, visioner, dia bisa buat kris dan hanya di apa, nggak tahu sih, dulu pas saat saya ke Cina juga sama itu barcode, tapi nggak tahu kris atau bukan. Nah, Itu dari Indonesia ya, Pak? iya, seingat saya sih dari Indonesia ya. Tapi sebelum ada pengakuan dari Indonesia, saya pernah ke Cina, dan ke Cina juga sama, download barcode gitu, sat. Cuman waktu saya lupa dulu pas saya kecil itu keris apa, QR code apa barcode satu dimensi, saya juga nggak tahu. Tapi kayaknya nggak mungkin dipakai di Cina, Pak. Dia punya sendiri ya, Pak. Iya, Cina mah dia punya sendiri.
Enggak, maksudnya konsepnya kalau kita namanya kan kris ya. Itu Ah, perpanjangan itu kalau nggak salah itu ya Indonesia punya gitu. Orang dia visioner tuh, bisa bagus tuh buat nyiptain dan bisa dipakai. Dan itu juga dapat fee dari situ setiap menggunakan. iya, satu orang GoPay aja ya, Pak. Wah, nggak tahu sih berapa, itu rahasia dapur, nggak tahu saya. Iya. Satu orang aja misalkan, kalau ada kayak kita nabung di bank itu ada potongan, biaya administrasi misalkan 500 atau 100 rupiah aja. Tapi kan dicari kuantitinya. Yang nabung di bank itu ada 1 juta, ya aja dapat 500 juta per bulan. Aduh, Pak, POS itu bukan point of selling ya, Pak? Bukan ya? point of sale. Point of sale, bukan. Iya. Oh. Keren saya itu Pak, kayak aplikasi yang di apa tuh restoran tuh Pak. Mm-mm. Sama buat Itu pembayaran. Mm-mm. oh Dari restoran sama juga ada pembayaran mau pakai apa, mau pakai kris, mau pakai kartu, nah, sama nanti juga dimasukin. oh iya. Kalau dia ini ya nyambungnya ke dapur, tapi kalau itu nyambungnya mungkin yang ke token tadi ya Pak. Iya, Untuk trigger itu. Oh. betul. Nah, kalau dimonetisasinya kayak macam YouTube gitu, kayak berupa video, gambar, nah itu nggak perlu pakai ini, apa yang dari bank kita kerjasama dengan mereka. Kita tinggal daftarkan yang di platform yang kita gunakan, platform digitalnya, misalkan salah satunya YouTube. Udah tinggal kita cari view-nya. Itu kan tergantung banyak yang menonton. Nggak tahu sih algoritmanya, kalau dulu tuh yang subscribe ada algoritma penambahnya, tapi ya kalau yang sekarang saya lihat itu yang penting banyak yang view, yang menontonnya. Karena yang subscribe itu sekarang kita bisa kita jual atau kita beli orang untuk subscribe. Iya bener Pak. Itu dia diupdate, itu update-nya itu kalau saya cek di, kalau salah bukan di Instagram atau di tempat yang lain, kalau yang di YouTube yang saya cek itu dia per 3 bulan sekali algoritmanya. Nah, nanti ada bagian yang kena gold atau yellow atau green, tergantung nanti hasilnya seperti apa. Makanya tiap bulan tuh dapat apa, notifikasi bulanan di mana sudah ada yang melihat, menonton, yang paling terkenal, yang subscribe berapa jumlahnya, segala macam. Mana yang lain? Udah 1/2 jam lagi, belum ada yang muncul. Nanti juga kita akan belajar RPA bikin apa, misalkan Google Form-nya sudah ada nih. Nah, nanti jalanin Google Form kayak orang untuk ngisi Google Form. Kemudian nanti bisa datanya disimpan di spreadsheet ataupun di Excel atau CSV. Nah, itu bisa kita olah lagi. Sama seperti konsepnya yang disampaikan Mas Cikri. Nah, Ya, itu berarti dia meriksa setiap berapa menit gitu sih kita setting ya Pak. iya. Atau nunggu inputan, nanti dibuat status kalau ada data yang masuk yang baru itu. Nah, itu nanti dia jalan, dia ngambil. Oh bisa gitu ya Pak ya. Bisa. Kalau seharian nggak ada yang input ya nggak jalan. Dia bisa Ke jalan jalan. kalau misalkan ada yang data baru seperti itu. Nah, percuma kalau misalkan tiap jam sekali jalan-jalan tapi datanya nggak ada yang bertambah.
efisiensi efisiensi robot. Tapi berarti dia standby terus kan, Pak? Bisa standby ya aktif. Kalau di offline ya pastikan laptopnya aktif hidup ya, kalau nggak hidup mati ya. Oh iya. Nah, maka kalau taruh di server atau di cloud, di hosting ya pasti hidup. Ya paling banter kalau misalkan terjadi gempa bumi ataupun ada kabel laut yang putus, nah, pasti jaringan internetnya mati ya mati. Oke, Pak. Itu biasanya nyimpennya di satu server apa banyak sih, Pak, kalau kayak gitu? Jadi kayak misalnya mati tuh di server itu, apa namanya, cloud computing kita mati gitu langsung, apa dia nge-backup gitu, ada tetap nyala gitu, Pak? Oke. Nah, itu tergantung kebutuhan. Misalkan saya sendiri kalau misalkan saya pengen backupnya aman itu ya harus berbayar, ada third party. Nah, third party itu saya gunakan contohnya di rumah web. Nah, jadi saya buat RPA, nanti RPA-nya tolong dijalankan di sini. Nah, kemudian yang di tempat saya sendiri, server saya yang diproduksi jalan terus 24 jam. Namun, mungkin ketika Sabtu Minggu ada yang mati atau ada efisiensi energi atau ada yang restart. Nah, nanti ada masalah, nah itu akan mengirim status nanti ke rumah web sana. Nggak tahu rumah web nanti taruhnya di mana, server mana, dia akan menjalankan itu. Seperti itu. Jadi ada backupnya, di mana backupnya ya kita simpan juga di tempat luar. Namun backup itu nggak selalu jalan. Kenapa? Karena jalan terus kan ada harganya. Tapi kalau nggak jalan ya aman. Istilahnya kayak gratis. Nah, ketika jalan baru berbayar. Berarti bisa aja sempat mati dulu gitu ya, Pak? Iya, seperti itu. Nah, kayaknya nggak ada yang masuk lagi nih. Nggak ada yang bertambah. Masih Kayaknya dia. iya, Pak. Soalnya di grup juga nggak semuanya ngetik gitu, masuk apa namanya, pembagian grup kan gitu, kayak ini kelompok satu siapa-siapa aja gitu, ada yang nggak ngetik juga. Oh, nah ini kan kelompok 2 nih. Nah, harusnya ada kelompok 1 dong. Iya, betul. Iya kan? Oh, betul, ada nama-namanya, Pak, cuma kayak gitu cuma 3 orang. Iya, berarti kan ada kelompok 1, berarti kan nggak tahu mungkin sendiri berdua atau bertiga, berempat atau berlima. Yang jelas kan ada kelompok 1 berarti kan ya. Iya, Pak, betul. Nah, harusnya hadirlah minimal 1 orang. Oke, bentar ya. Saya ada tamu sebentar ya.
Mas Amin. Bang Amin, Bang Amin. Iya, kenapa Bang? Ikut itu nggak Bang? Matkul kecerdasan buatan. Pas enggak beda kita. Oh enggak ya, enggak ikut kecerdasan buatan ya? Enggak. Mbak Nov. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam Mbak. Oke, sepertinya nggak ada lagi yang masuk ini. Kalau gitu saya akhiri aja ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan ke-9 ya. Saya akhiri. Siap Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Iya. Pak.